Kartun menjadi serial yang banyak dicintai berbagai kalangan. Meskipun segmen utama dari serial kartun adalah anak-anak, orang dewasa terkadang juga tertarik dengan sederet cerita ringan dan lucu yang ditayangkan. Tapi siapa sangka, ternyata di balik kartun-kartun yang populer tersimpan kenangan dan cerita yang mengerikan di balik itu semua. Baik isi episode yang ditayangkan yang dinilai tak pantas untuk ditonton anak-anak, hingga kisah nyata di balik pembuatan serial kartun itu sendiri. Karena meski selalu dikenal akan kelucuannya, sederet serial kartun ternama di dunia dihasilkan dari kisah nyata yang cukup memilukan. Satu. Doug serial kartun yang diproduksi di Amerika Serikat ini mulai populer dan banyak dikenal sejak 1991. Kartun ini banyak dikenal karena keceriaan yang diangkat melalui karakter utamanya. Namun di balik itu, cerita kartun itu dinilai tak pantas ditonton anak-anak karena cenderung mengeksplor kemampuan anak berkebutuhan khusus. Karakter utama digambarkan sebagai anak kelas 6 SD yang berkebutuhan khusus dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Namun saat menyesuaikan diri ia cenderung tidak diterima. Dia pun cenderung digambarkan sebagai sosok yang menyendiri dan bermain dengan imajinasinya. Sehingga cenderung menunjukkan skizofrenia, yaitu penyakit mental kronis yang menyebabkan gangguan proses berpikir. Gejala paling khas dari skizofrenia paranoid adalah delusi, waham, dan halusinasi. 2. Pocahontas serial yang menggambarkan seorang perempuan dari suku Powhatan ini banyak dicintai karena Pocahontas digambarkan sebagai gadis yang sangat ceria dan pemberani. Namun siapa sangka, ternyata kartu tersebut terinspirasi dari kisah nyata yang ternyata sangat tak sesuai dengan jalan cerita dalam serial kartun yang dipertontonkan selama ini. Kenyataannya, Pocahontas merupakan seorang puteri dari kepala suku Powhatan yang harus mengalami masa kejam saat dipaksa ikut oleh bangsa Eropa saat itu. Pocahontas dipaksa ikut semua adat yang mereka miliki dan diperkosa secara brutal. Bahkan suami Pocahontas dibunuh saat terjadi peperangan antar suku dan bayinya hendak dipotong. Saat setuju ikut ke Inggris, Pocahontas kemudian menjalani hidup berat dan akhirnya bertemu dengan suami barunya. Saat akan kembali ke rumahnya, ia mengalami sakit keras ketika masih berada di atas kapal yang ia kendarai. Lantaran tak memiliki obat, ia pun meninggal saat usia 21 tahun. Sementara ayahnya yang sangat mencintainya itu merasakan kesedihan mendalam dan meninggal 1 tahun setelah kematian Pocahontas. 3. Danger Mouse memang menampilkan karakternya yang lucu dan imut. Namun siapa sangka di balik tampang imut tersebut, ternyata ada banyak unsur yang memperlihatkan bagaimana bentuk dunia diisi oleh hewan-hewan berakal. Yang mengerikan di sini adalah dunia digambarkan sebagai tempat yang sangat sedikit menyisakan ruang bagi kehidupan manusia. Kemudian kartun ini mengangkat hewan-hewan sebagai penguasa bumi. Satu episodenya bahkan menceritakan bagaimana Danger Mouse pergi ke masa depan dan menemukan kenyataan bahwa bumi telah dikuasai kucing-kucing militer. Pada akhirnya tampaklah bahwa dunia ini telah dikuasai dan ditaklukkan oleh para hewan. 4. Jem merupakan karakter yang hidup dalam sebuah serial kartun, berfokus pada dunia musik. Namun ternyata kartun ini menggambarkan sebuah sistem hukum yang benar-benar tidak dianggap. Faktanya, serial ini benar-benar menggambarkan bagaimana uang dapat menutup mulut dan menghilangkan jejak keadilan. Dalam serial kartun ini diceritakan bagaimana persaingan industri musik satu sama lain begitu kejam. Tidak hanya oleh musisi itu sendiri, namun juga rumah produksi dan rumah rekaman yang tidak main-main dalam melancarkan aksi mereka. Bahkan hingga menghancurkan rumah yatim piatu, bermain-main dengan bahan peledak, tindak vandalisme, pencurian, bahkan penyiksaan secara psikologis. 5. Dora the Explorer. Sekilas kita melihat dan menilai acara kartun Dora the Explorer sebagai kartun yang interaktif terhadap pemirsanya yang menargetkan segmen balita dan anak-anak.
Hal ini terlihat dari cara Dora bertanya dan meminta bantuan ketika harus melakukan sebuah pemilihan. Jika dinilai, kartun ini memang baik untuk melatih balita atau anak dalam melihat, berbicara, dan mengikuti gerakan. Bila mengubah sudut pandang, mungkin Anda akan memikirkan pendapat yang berbeda. Bila pemirsa menjawab pertanyaan tersebut dari karakter Dora, lantas sebenarnya karakter ini sedang berbicara kepada siapa? Sebagian orang akan dengan mantap menjawab kepada pemirsanya yang rata-rata balita dan anak-anak. Namun ternyata sebuah situs cukup provokatif mengatakan bahwa sebenarnya kehidupan Dora dikuasai oleh sebuah massa yang kuat. Hal ini tidak mengherankan ketika Dora sedikit mengalami kesulitan, ia akan bertanya kepada Sang Maha Tahu. Bahkan, Sang Maha Tahu ini kerap kali mengikuti Dora, selalu tahu dengan apa yang dilakukan Dora, bahkan bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya. 6. Hey Arnold. Kisah menghibur dari serial kartun ini sebenarnya menyimpan rahasia pahit seseorang yang mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang lain. Karakter Arnold merupakan karakter anak SD yang terkenal memiliki kepala aneh dan selalu merasa normal ketika ia hidup dalam dunia imajinasinya. Arnold diasuh oleh pasangan yang dianggapnya sebagai kakek dan neneknya, meski sebenarnya itu adalah orang tua kandungnya. Ia selalu mengetahui cerita bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat dan kini ia dirawat oleh kakek neneknya. Kisah ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata dijadikan ide kartun yang cukup terkenal dan booming di seluruh dunia. Namun pembuat karakter kartun satu ini tidak menepati janjinya pada karakter Arnold yang asli. 7. Rugrats. Kalau pernah melihat satu episode kartun satu ini, Anda pasti gemas dengan tingkat bayi-bayi lucu yang memiliki dunianya sendiri di kalangan bayi. Namun tahukah Anda di balik kelucuan tingkat karakter-karakter ini terdapat fakta yang sangat tidak terduga? Terkenalnya cerita dalam serial kartun ini sebenarnya diangkat dari cerita nyata seorang karakter dalam kartun The Rugrats, Angelica. Angelica dikenal sebagai balita yang nakal. Namun aslinya ia adalah balita dengan imajinasi tinggi karena membayangkan kehadiran bayi-bayi lucu lainnya seperti Chucky, Tom, dan si kembar Phil dan Lil. Dalam serial lanjutannya, All Grown Up, Angelica nyata bahkan dilaporkan mengikuti jejak sang ibu menjadi pecandu obat-obatan terlarang dan diperparah dengan vonis penyakit yang dideritanya, skizofrenia. 8. Crayon Shinchan. Siapa yang tidak tahu karakter bocah TK1 ini? Terkesan menggemaskan dan menjurus pada perilaku yang porno, terutama bila bertemu wanita dewasa. Karakter Shinchan digemari masyarakat dunia akibat pola dan tingkahnya sehari-hari yang diceritakan dalam kartun kerap kali membuat sang ibu kewalahan mengurusnya. Di balik kelucuan setiap ceritanya, kartun ini menyimpan kesedihan dari sebuah kisah nyata seorang ibu bernama Misae yang kehilangan anaknya. Setelah sang anak mencoba untuk menyelamatkan adiknya yang hampir tertabrak mobil, dan kedua bocah ini meregang nyawa. Setelah prosesi pemakaman selesai, orang tua si anak yang diketahui bernama Shinosuke ini menemukan krayonnya. Meninggalnya Shinosuke cukup membuat sang ibu depresi dan sangat menginginkan anaknya masih hidup. Bahkan Misae kerap kali menceritakan kesehariannya apabila kedua anaknya masih hidup. 9. Masha and the Bear. Di balik tingkahnya yang lucu dan cenderung membuat jengkel, serial kartun Masha and the Bear ternyata menyimpan kisah kelam yang mengangkat karakter Masha dan beruang. Serial kartun ini sebenarnya bentuk pengenangan terhadap karakter Masha yang sebenarnya nyata. Diceritakan Masha adalah seorang balita yang sangat menyukai sirkus. Ketika mengunjungi sirkus, Masha lepas dari pengawasan sang orang tua dan mengendap-endap menuju sebuah tempat yang tak lain adalah kandang beruang sirkus. Nahasnya, si beruang dalam keadaan lapar sehingga ia menganggap Masha adalah makanan. Tragis, nyawa Masha teregang dalam kandang beruang yang kini hidupkan lewat karakter The Bear dalam serial kartun tersebut. 10. SpongeBob SquarePants. Ini dia karakter Sponge yang sangat diminati masyarakat dunia akibat bentuk dan perilakunya yang khas. Sponge kuning yang hobi bekerja di restoran Krusty Krab memiliki sahabat bintang laut bernama Patrick Star serta peliharaan berupa keong bernama Gary.
Karakter ini juga digambarkan sebagai karakter yang sangat periang dan sangat suka memainkan gelembung. Fakta mengerikannya bukan terletak pada kisah di balik kartun ini, tetapi pada satu episodenya yang dianggap mempengaruhi mental penontonnya. Episode tersebut berjudul Red Mist. Diceritakan ketika Squidward ingin bermain klarinet sementara SpongeBob dan Patrick bermain di halaman luar. Sebelum Squidward berhasil memainkan klarinetnya, pintu rumahnya diketuk oleh seorang salesman yang berpakaian ala Skotlandia dan mengatakan Red Mist is coming. Squidward tidak peduli dengan hal itu. Ia menganggap salesman tersebut sebagai pengganggu lalu membanting pintunya. Kemudian salesman dengan pakaian Skotlandia tadi mengetuk pintu rumah Squidward lagi untuk kedua kalinya. Squidward membukakan pintu dan mendapati karakter yang sama berdiri di depan pintu dan berkata, "Red Mist is coming," lalu meninggalkannya. Squidward yang kebingungan kemudian tidak mengacuhkan dan kembali berlatih klarinet. Disinilah mulai muncul skene merah yang menutupi gambar, sehingga penonton tidak bisa melihat kejelasan gambar kartun tersebut lagi.